Hingga senja menjemput petang, suara desing titik air yang disertai hantaman angin kencang belum juga memudar. Malah bertambah parah. Kini disertai halilintar yang tak kunjung ada habisnya. Seperti biasa, Rachmat masih setia dengan seragam ojolnya. Berjongkok di trotoar jalan dekat suatu persimpangan 4, sembari menunggu penumpang. Namun dalam kondisi hujan angin begini, satu penumpang pun tak tampak batang hidungnya. Mereka lebih suka menggunakan taksi atau angkutan umum jika tak memiliki mobil pribadi. Ingin rasanya segera pulang, meringkuk di pembaringan. Apalah daya, uang di dompet tinggal 10.000. Hanya cukup buat beli bensin eceran. Sedangkan dia harus berpikir keras, bagaimana caranya mendapatkan uang untuk mengisi perutnya yang sudah mulai keroncongan. Sial. Kilat disertai petir yang menggelegar terasa begitu dekat dengan dirinya, menghantam pepohonan yang berada tak jauh darinya. Rachmat bergidik ngeri. Namun sebuah getar lembut di ponselnya menjadikannya lupa akan semua itu. Oh, itu menarik bukan? Silakan pesan makanan. Seorang pelanggan yang sering minta tolong mengantar anak ke sekolah, kini memberikan pesanan beda. Seperti pucuk dicita, ulam pun tiba. Rachmat tak menunggu lama. Dia mengiyakan, pelanggan langganan harus diprioritaskan. Bahkan dia tak bertanya mau pesan makanan di mana dan diantar mana. Dia sudah siap-siap duduk di bangku motor ketika pesan kedua masuk, menunjukkan lokasi tempat makan yang dituju. Rumah makan An, yang letaknya tak dijangkau Google Maps, sebab lokasinya sama sekali tak strategis. Berada jauh di dalam pemukiman penduduk, setelah melewati banyak kawasan lahan kosong dan persawahan. Dalam kondisi hujan lebat begini, biasanya jalanan ke kawasan itu tak terlalu bersahabat. Kurangnya penerangan jalan, disertai jalanan sempit berlubang-lubang yang diapit persawahan, membuat segalanya makin rumit. Namun, Rachmat tak sedikit pun mundur, demi beberapa lembar rupiah untuk mengisi perutnya yang kosong di hari itu. Jam 10 malam ketika Rachmat tiba di lokasi rumah makan An. Tak seperti biasa, di mana dipadati oleh ibu-ibu, kini rumah makan itu tampak lengang. Hanya ada beberapa ojol yang senasib sepenanggungan dengannya, masih sibuk mengantre menunggu pesanan jadi. Rachmat pun ikut mengantre, memesan lalapan dan ayam bumbu khas rumah makan itu. Rumah makan An merupakan tempat dengan cita rasa rumahan, tetapi rasanya tak kalah dengan standar resto. Hanya kurang di penyajian dan lokasi saja. Dapat pesanan buat ke daerah mana, ah? Seorang ojol yang masih tampak muda menyapa. Mungkin demi mengisi kejenuhan, terlalu lama menunggu pesanan. Sebentar, orangnya belum bilang mau diantar kemana. Maklum, sudah jadi langganan. Biasanya sih diantar ke rumah yang bersangkutan. Di kawasan kota, situ. Hening selama beberapa lama. Beberapa ojol ada yang menguap saking lamanya menunggu pesanan. Ada pula yang sibuk bermain ponsel, diikuti iringan musik di latar belakang. Dia mengangguk-angguk khidmat, meski tak jelas itu musik apa. Musik barat, tetapi liriknya mirip pemuja setan. Setengah jam kemudian, baru ada satu ojol yang bergeser karena pesanannya sudah jadi. Sementara yang lain masih sibuk mengantre. Saat itulah ponsel Rachmat bergetar lagi. Sudah sampai rumah makan An ya, Ad? Pesan lalapan 2 biji ya. Yang satu jangan dikasih mentimun. Dibanyakin wortel sama terungnya. Ayam bumbunya 2 juga. Yang satu pedas, yang satu dikasih bumbu asam. Rachmat membaca pesan itu dengan jeli. Khawatir ada yang tertinggal dengan permintaan yang cukup rumit itu. Namun, dia selalu suka menerima pesanan dari langganannya ini, karena kalau memberi tip, tidak main-main. Selain diberi tip di aplikasi, pelanggannya itu sering meminta nomor rekening pribadi buat menambah uang tip yang lebih besar dari yang dianjurkan aplikasi. Pernah, hampir 200.000. Jadi, diantar kemana katanya A? Ojol yang sangat muda itu bertanya lagi, seolah ingin tahu sekali. Rachmat membaca pesan di baris berikutnya. Hah? Tanjakan? Suara beberapa ojol yang ada di sana mendadak riuh rendah. Mereka semuanya nyaris berteriak di waktu hampir bersamaan mendengar Rachmat berucap kata sakral itu. Bahkan tak ada yang berani merapal sisa nama setelah tanjakan itu. Seolah
Itu sesuatu yang pamali dan terlarang untuk diucapkan. Saking pamalinya, mereka semua yang ada di sana mendadak pucat pasi. Tak terkecuali pelayan yang mengantarkan pesanan berikut. Ada pesanan yang sudah jadi juga. Wajah pelayan itu mendadak seputih kapas. Melihat gelagat yang tak beres dari semuanya, Rachmat jadi penasaran. Kenapa kalian kaget sekali? Namanya angker terdengarnya ya, kayak horor. Ojol yang tadi tengah terkantuk-kantuk sambil mendengarkan musik acak tak jelas artinya, mendadak seperti terkena serangan listrik bertegangan tinggi. Seluruh bulu kuduknya berdiri, matanya membeliak lebar. Digosok-gosok bagian belakang tengkuknya karena merinding. Memang agak horor, A. Lagi-lagi, ojol yang paling muda yang banyak berbicara. Yang tadinya mereka sudah tak terlalu banyak berbasa-basi, kini malah makin parah. Suasana malah jadi sesenyap kuburan. Horor gimana? Apa karena namanya? Suara Rahmat segera dipotong oleh ojol berikut yang sudah mendapatkan pesanannya. Duluan, A. Hati-hati nanti kalau di sana ya. Tanjakan sama turunannya curam soalnya, kanan kirinya jurang. Oleng sedikit, sudah beda alam. Waduh, yang benar, Bang. Mana malam lagi, hujan begini. Rachmat mulai sedikit resah dengan peringatannya. Ya, A, makanya tempat itu dinamakan tanjakan. Karena sering terjadi kecelakaan. Ojol lain menimpali. Seperti tadi, dia tak berani merapalkan nama setelah kata tanjakan, seolah itu adalah pantangan yang sangat berbahaya. Rachmat mengucapkan terima kasih pada informasi dan peringatan itu. Satu persatu dari para ojol itu bubar, mengantar makanan ke tempat tujuan masing-masing. Tinggal Rachmat, yang paling akhir. Dia duduk di balai-balai, sembari merenung apa yang didiskusikan oleh sesama ojol di malam itu. Hatinya makin gundah. Namun, dia tak kuasa membatalkan pesanan. Selain nama baik dan bintangnya yang jadi taruhan, dia tak sampai hati menolak keinginan pelanggan setianya. Jadi berangkat ke tanjakan, itu A. Pelayan rumah makan An yang memberikan pesanannya tampak khawatir. Rachmat mengangguk tanpa keraguan lagi. Namanya menjemput rezeki. Halangan sebesar apapun harus dilewati. Ujarnya menyemangati diri sendiri. Apalagi ini sudah langganan. Gak enak kalau sampai dibatalkan pesanannya. Nanti ayam bumbu yang gak asam buat A ya. Buat makan di rumah. Pesan yang masuk pada pukul 11 malam membuat langkahnya semakin mantap. Rachmat melajukan motornya ke kawasan yang dituju. Dari depan terminal Bubulak, dia belok kiri, melewati terminal Bayangan Sindang Barang. Dia terus meluncur di bawah ributnya suara angin yang terus menderu, seiring dengan hujan lebat yang tak kunjung berhenti. Jas hujan dari plastiknya pun seakan tak mampu melindungi tubuh dari terpaan angin. Dari terminal Bayangan Sindang Barang, dia terus melanjutkan rute ke arah kanan. Belok ke Jalan Laladon, sampai akhirnya menemukan tikungan ke arah kanan lagi. Di pertigaan Sukamakmur, dia mulai berhadapan dengan beberapa jalan miring ke atas, yang tingkat kemiringannya bervariasi, dari yang agak ringan, sampai yang sedikit berat. Beberapa kali ban motornya nyaris tergelincir. Jika saja dia tidak menjaga keseimbangan secara penuh, bukan tidak mungkin. Dia langsung terjatuh ke jurang yang menunggu di bawahnya. Makin ke atas, tanjakannya makin berat. Meski dengan naik motor, dia tidak perlu mengayuh seperti saat naik sepeda. Tetap saja, beratnya bukan main. Seolah membawa beban berat di kedua jemarinya saat harus seimbang menahan setir, dengan buku-buku jemari yang nyaris memutih. Belum lagi beratnya jemari kaki agar tak sampai oleng saat menahan berat motor yang beradu dengan lintasan jalan di bawahnya. Saat memasuki kawasan yang mulai miring itulah, Rachmat mulai merasakan bulu kuduknya meremang. Awalnya hanya ringan, seperti saat merasakan hawa dingin yang mulai menusuk sumsum tulang. Menggigil perlahan dan membuat bulu roma berdiri sedikit. Namun lama-kelamaan, perasaan menggelitik tengkuk itu mulai menjalar ke sekujur tubuh. Aliran darah serasa mendesir, tetapi dalam aliran negatif. Membuatnya sepenuhnya merinding dengan rasa yang tak biasa. Penerangan ke arah rumah makan An yang temaram belumlah seberapa dibanding gelapnya jalanan di daerah itu. Dia nyaris tak bisa melihat apa-apa, kecuali secercah cahaya dari lampu motornya yang mulai meredup.
Kenapa daerah ini dinamakan Tanjakan Demit ya? Gumam Rachmat pada diri sendiri. Hujan mulai mereda. Angin yang tadinya ribut memekakkan telinga, kini sudah mulai terkendali, meninggalkan hawa gigil yang tak biasa pada tubuh yang basah kuyup. Suara air yang membasahi jalanan di bawahnya pun tak sekencang tadi. Rachmat sudah mulai bisa mendengar suara lain dari sekitar. Suara pepohonan yang tertiup angin, suara ranting yang patah, juga suara batang pohon yang seolah menimpa jalanan. Keras, Rachmat menoleh ke sumber suara. Sesuatu yang sangat dekat dengan jumlah massa besar terdengar berdebam di balik punggungnya. Namun, kosong. Jalanan lengang sepenuhnya. Aneh, seperti suara batang pohon yang jatuh ke jalanan. Rachmat berbicara pada diri sendiri. Kini laju motornya lebih waspada. Dikurangi kecepatan hingga 20 km per jam. Dia khawatir tergelincir di jurang yang dimaksud oleh para ojol tadi. Belum lagi jika harus terpental oleh batang pohon yang tiba-tiba melintang di jalan. Ada suara derak ranting patah yang terinjak lagi yang terdengar di sisi kanan jalan. Rachmat memalingkan pandang ke sumber suara itu. Namun, lagi-lagi tak ada apa-apa. Nihil. Kosong. Beberapa puluh menit kemudian, Rachmat tiba di persimpangan lagi. Kali ini persimpangan 3. Pertigaan Sukamakmur Sukaresmi. Jalanan mulai sulit, lebih suka dari yang tadi telah ditempuhnya. Dia harus mengendalikan setir penuh agar tak sampai tergelincir ke jalanan di bawah. Tepat ketika dia mau menentukan arah, mau berbelok kemana, ban rodanya macet. Seperti ada yang menahan. Rachmat terpaksa turun, memeriksa keadaan roda motornya. Namun ternyata rodanya tak apa-apa. Tidak kempis. Tidak pula terkena paku atau lainnya. Saat itu, terdengar suara derap langkah kaki manusia, disertai jejak kecil anak-anak berusia dini. Ada suara sandal yang berdecit-decit, seperti sandal balita yang ketika terinjak kaki mengeluarkan suara bel dan suara macam-macam binatang. Ada pula suara gemerincing kaki yang mengenakan perhiasan. Seolah si empunya adalah ibu-ibu yang mengenakan perhiasan bertumpuk di pergelangan kaki. Rachmat memutar pandangan ke sekitar. Namun tak ada apapun di sana. Hanya gelap dan kegelapan yang menyiksa sanubari di sejauh mata memandang. Bahkan area tempat motornya macet itu sangat sepi. Jangankan manusia, bangunan pun jarang terlihat dalam jerat pandangan. Dia melaju lagi. Hingga tiba di sebuah kampung yang terasa berbeda dari yang tadi-tadi sudah dilewatinya. Ada gardu selamat datang yang menunjukkan di mana dia berada. Kampung Nambo Sukaluyu. Suasana kampung itu terasa mistis, dengan aroma anyir darah dan bunga 7 rupa yang mulai merangsek ke indera penciuman. Suara burung gagak saling bersautan di atap genting pos Siskamling yang seolah sudah lama kosong, tak terpakai, menghantarkan aura tersendiri. Menjadi pengingat pasti, setiap ada yang datang ke dunia fana ini, pasti ada yang akan meninggalkannya. Suara-suara yang tadi seperti imajinasi, kini mulai santer terdengar. Ada suara riuh rendah, tawa anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, diiringi suara ranting patah berkali-kali terinjak oleh kaki. Suaranya sangat berisik, apalagi hujan hampir sepenuhnya berhenti, menyisakan gerimis lirih di antara desir sepoi angin malam. Suara itu seperti ada beberapa ratus meter di depannya. Rachmat merasa optimis. Mungkin ada anak-anak yang tengah bermain sepak bola di suatu lapangan. Namun, setelah Rachmat mencoba mendekat ke sumber suara, suara itu mendadak lenyap. Digantikan keheningan malam, tak ada lapangan di sekitarnya. Apalagi anak-anak yang masih berkeliaran. 1 kilometer kemudian, dia mendengar suara-suara berisik itu lagi. Kali ini seperti suara anak-anak yang bermain, panjat-memanjat pohon. Dia kenal betul suara itu karena dia sendiri hobi memanjat pohon saat kecil. Suaranya tak begitu jauh, hanya berjarak 200 meter. Namun lagi-lagi hal yang sama terulang. Suara itu lenyap, bagaikan ditelan gulita malam saat Rachmat mendekat ke sumber suara. Pikiran-pikiran aneh mulai menggelayuti benaknya. Seolah dia tengah memasuki alam lain semenjak gardu selamat datang yang dilihatnya tadi. Namun, dia tak ingin pulang. Tak ingin berbelok arah sebelum misinya usai. Nyawa keluarganya yang kelaparan jauh lebih penting daripada keselamatan jiwanya.
yang kini mulai merinding disko akibat suara-suara tak kasat mata itu. Sekitar 8 kilometer dari daerah Yasmin arah selatan, masuk wilayah Ciomas, melewati daerah perumahan Zam-Zam, Rachmat bertemu Jalan Sengket. Disinilah tanjakan menukik sangat tajam dengan jarak sekitar 20 meter. Tepat di puncak tanjakan demit, di mana jalanan benar-benar gelap tanpa penerang satupun. Rachmat melihat sesosok perempuan berpakaian putih. Dari kejauhan, sosok itu terlihat transparan, seakan mengenakan kain tirai tembus pandang yang tak menutup lekuk tubuh dengan sempurna. Namun Rachmat berpikir, mungkin itu hanya efek siluet dari lampu motornya, menimbulkan ilusi pada sesuatu yang berada beberapa ratus meter di depannya. Mendengar suara laju motor Rachmat mendekat, perempuan itu bergeming. Tak terganggu sama sekali dengan deru mesin motornya. "Neng, kalau mau bunuh diri, jangan di sini, nanti saya yang repot." Rachmat berteriak kencang-kencang, berusaha mengingatkan, sembari terus mengklakson agar perempuan itu tak tertabrak. Dia sendiri tak sempat berhenti. Jaraknya terlalu dekat, dan kanan kirinya jurang yang teramat curam. Dibanding dia yang berbelok mendadak, harusnya perempuan itu punya kesempatan untuk menghindar. Namun, perempuan itu tetap terpaku di tempatnya, seolah pikirannya tak lagi di sana. Seakan dia memang tengah depresi dan menginginkan apapun menghantamnya seketika. Motor Rachmat makin lama, makin mendekat. 7 meter, 6 meter. Sosok perempuan berbaju putih itu juga terlihat semakin samar. Dan semakin samar saat didekati. Siluet transparan yang dilihat Rachmat di kejauhan kini makin nyata. Seolah perempuan itu hanya berupa hologram. Tak bisa tersentuh oleh indera peraba. Atau sejenis slime yang bisa mencair dan berubah wujud. Tepat saat motor Rachmat berjarak 5 meter dengannya, tiba-tiba sosok itu melayang, tembus ke arah motor Rachmat dan melewati wajahnya. Sosok itu terbang sembari tertawa keras, mengepakkan sayapnya ke arah jurang. Sosoknya serupa manusia dengan organ dalam terburai dan 2 sayap di sisi tubuh. Rachmat yang sedari tadi sudah bersusah payah menahan setir dengan kedua jemari, kini tangannya gemetaran, tak lagi bisa menyangga setirnya. Kakinya yang berpijak di sadel pun ikut menggigil, membuatnya tergelincir dari tempat seharusnya. Otomatis motornya oleng, seiring dengan setir yang terlepas dari genggaman. Rachmat jatuh, terjerembab di lokasi itu, di titik di mana dia melihat seorang perempuan terbang melayang ke arah sisi kiri jalan. Rachmat memberanikan diri menoleh ke arah kiri jalan. Benar saja, sejauh mata memandang, yang terlihat hanya jurang curam. Manusia biasa tak mungkin secara sadar menuju ke arah itu, kecuali jika memang ingin bunuh diri. Rachmat syok dengan kejadian itu. Raganya terus gemetaran saat harus terpaksa melaju ke alamat yang dituju. Bahkan meski sudah terlepas dari bayangan putih itu, suara-suara gaib tak pernah berhenti mengejar. "Kenapa kamu pucat sekali ya?" "Ya Tuhan," badan AA gemetar lagi. Pemilik rumah yang menerima pesanannya sangat baik hati. Dia menyuruh Rachmat beristirahat sejenak, membuatkan teh hangat dan mempersilahkannya mandi. Dia bahkan memberikan beberapa baju hangat usang yang bisa dipilih Rachmat untuk berganti pakaian. Semuanya gratis, tanpa harus dikembalikan. Rachmat ingin menceritakan apa yang dialaminya. Namun, harga diri sebagai seorang lelaki rasional menahan bibirnya untuk berucap jujur. "Jalanan ke sini cukup sulit ya, kalau dilalui dari pertigaan Sukamakmur. Apa tidak ada alternatif lain? Tadi roda motor saya nyaris tergelincir beberapa kali, sampai akhirnya saya terjatuh di lokasi puncak tanjakan." Sang pemilik rumah melihat Rachmat dengan prihatin, seperti ingin menyampaikan sesuatu, tapi takut mental Rachmat makin terganggu. Sayangnya tak ada A. Seandainya ada orang lain di rumah, gak masalah AA menunggu sampai agak siang. Sayangnya, saya sendirian di rumah. Rachmat mengangguk mengerti. Pemilik rumah itu masih seorang ibu muda. Pasti banyak omongan orang jika dia terlalu lama berada di tempat itu. Bahkan saat dia mandi saja, sang pemilik rumah terpaksa menunggu di teras depan agar tak terjadi fitnah. "Kalau begitu, saya mohon pamit. Makasih atas teh hangat dan baju gantinya. Saya tidak akan melupakan kebaikan teteh." Pemilik rumah itu mengangguk.
Dia mengikuti langkah Rachmat hingga kembali ke atas motornya. Lain kali, kalau ada yang titip makanan untuk saya tengah malam, boleh disimpan dulu, A. Diantar pagi harinya. Bilang sama yang memesan, saya tidak apa-apa. Dia terus menatap ke arah Rachmat dengan prihatin. Seolah takut akan terjadi apa-apa terhadap Rachmat jika terus berpacu dengan gulita malam di daerah tanjakan itu. Daerah sini memang bukan untuk dilalui di malam hari. Pamali, hantu Popo, katanya beraksi lagi ya. Setelah kuyang mulai ditemukan di Jawa, sekarang hantu Popo mulai merangsek ke kawasan Sunda. Ojol muda yang pernah Rachmat temui di depan rumah makan An tengah bersantai di persimpangan 4 bersama rekan-rekannya. Rachmat, nggak narik atau ngantar makanan, ah? Oh ya, namaku Ali Maskur. Pemuda itu menyeringai lebar. Kita terlalu sering bertemu secara kebetulan, masa ya nggak tukar nama? Sebenarnya tak perlu bertukar nama seperti itu, karena sesama ojol biasanya langsung bisa akrab. Namun, Rachmat tipe introvert, tertutup penuh. Dia tak berinteraksi jika tak perlu dan merasa tak nyaman. Rachmat hanya mengangguk lirih. Dia masih belum pulih dari trauma kejadian malam itu, yang mengusik jiwa dan raganya. Dia jadi terkena insomnia berat, dan untuk sementara menghindari shift malam. Sedangkan di pagi dan siang hari, dia banyak nongkrong sendirian di persimpangan, memilih rute yang sekiranya aman. Dia bahkan tak peduli lagi pada ratingnya di aplikasi ojol tempatnya bekerja. Hantu Popo itu apa? Tanya rekan lainnya. Wajah yang juga belum familiar di benak Rachmat. Itu loh, hantu manusia yang bisa terbang dan memiliki suara khas seperti sayap tanpa bulu yang dikepakkan. Hantu yang dipercaya berasal dari tanah Kalimantan, tetapi rupanya telah bertransmigrasi ke daerah lain. Nah, kabarnya katanya bulan-bulan ini sudah mulai menjalar ke tanah ini. Minggu-minggu terakhir, katanya dia banyak terlihat di daerah tanjakan. Beberapa ojol yang saat itu mengantre bersamanya di rumah makan An, menoleh seketika ke arah Rachmat. A bertemu dengan dia tidak di malam itu, waktu AA mengantar makanan ke tanjakan. Ali menatap penasaran padanya. Ya, katanya tepat di puncak, yang naik tajam 20 meter ke arah atas, di situ tempatnya biasa beroperasi. Banyak korban kecelakaan di situ. Enggak melihat? Lihat apa? Rachmat berpura-pura cuek. Padahal, hatinya remuk redam. Rasa gelisah, khawatir, cemas, mulai menggelayutinya tanpa ampun. Belum lagi rasa takut yang masih menjalar di dirinya. Akhir-akhir ini, dia disergap oleh rasa takut diintai oleh seseorang berpakaian putih. Katanya, sosoknya seperti perempuan yang pakai tirai putih. Tirainya kelihatan transparan dari kejauhan. Semakin didekati, semakin samar dan transparan. Kalau sudah 1-2 meter dekat dengan dirinya, tiba-tiba dia melayang ke kita, terus tembus pandang. Rachmat berdiri. Gelas kopi dari plastik yang dipegang diremukannya tanpa sadar. Apapun yang kalian bicarakan, tak ada hubungannya dengan saya. Namun, tubuhnya mengkhianati ucapannya. Tubuh itu gemetar hebat. Pijakannya kini tak sestabil tadi. Mulai oleng dan limbung lagi. Apa? Kalau sakit, biar saya antar pulang. Atau istirahat di kos saya dulu. Kosan saya dekat dari sini. Saya tinggal sendiri. Jadi tak masalah, andai mau menginap. Tawar Ali tulus. Namun, Rachmat menggeleng. Dia memutuskan untuk lari, pergi dari pembicaraan itu. Seolah tak paham dengan gejolak perasaan dan emosinya yang mulai menggila, pembicaraan itu bukan yang terakhir. Di setiap kesempatan, di setiap waktu, dia berinteraksi dengan para ojol lain. Mereka heboh membicarakan hantu Popo. Bahkan beberapa penduduk dan warga Bogor suka sekali membicarakannya. Di sudut warung kelontong saat berbelanja kebutuhan sehari-hari. Di pojokan kafe setelah sore, selepas kerja, bahkan di tongkrongan warung-warung warna-warni yang biasa dipakai remaja untuk bersenda gurau saat malam menjelang. Mereka semua membahas hal yang sama, mengenai kecelakaan-kecelakaan tragis yang banyak menelan korban luka dan jiwa di Tanjakan Demit. Juga penampakan hantu Popo. Itulah mengapa daerah itu dikenal dengan sebutan Tanjakan Demit. Hampir semua kecelakaan yang terjadi di sana bukan karena ketidaklihaian pengendara dalam menguasai medan. Bukan pula karena kelalaian sopir hingga membuat tergelincir. Melainkan karena mereka mengalami kejut jantung. Akibat diperlihatkan sesuatu yang di luar nalar manusia. Tanjakan Demit selama ini banyak memakan korban kecelakaan. Sebab diapit jurang di kedua sisi dan berada di atas ketinggian 400 mdpl.
lebih tinggi 200 meter dari keseluruhan kota Bogor.